sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Intinya sederhana juga, jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu toh. Terus partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan oleh NU gimana, sama saja. Sama saja, Pak. Karena di semua partai itu sebetulnya ada keterlibatan. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%. Padahal NU itu lebih 50% dari warga Muslim Indonesia. Nah, masa kita cuma ngurus 10%, yang 40% nggak kita urus. Kemudian soal parpol dilahirkan NU ini ya, ini tadi betul Gus Sekjen tadi, ini yang bingung warga apa yang nanya gitu. Atau pengurusnya. Sebetulnya ya, kalau kita ini mau baca saja keputusan-keputusan muktamar, tidak akan ada orang bingung. Jelas kok keputusan muktamarnya kok. Jangan baca itu rumusan tentang khitoh nadiyah. Intinya itu sederhana juga. Jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu toh. Sampeyan itu mau kampanye, partai apapun namanya, asal tidak pakai lembaga, tidak masalah. Kemarin itu kita beberapa cabang kita tegur karena bikin kegiatan politik praktis di kantor PC. Kok ya cerdas dikit. Masa di kantor PC kayak nggak ada tempat lain gitu loh. Ya boleh kok, bukan nggak boleh sampean berpolitik, itu boleh. Tapi jangan pakai lembaga NU, itu aja sudah. Terus partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan oleh NU gimana, sama saja. Sama saja, Pak. Karena di semua partai itu sebetulnya ada keterlibatan NU. Ada semua. Dan warga NU ini tersebar kurang lebih merata di semua partai yang ada. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%. Padahal NU itu lebih 50% dari warga Muslim Indonesia. Nah, masa kita cuma ngurus 10%, yang 40% nggak kita urus gitu. Ya semuanya boleh gitu. Semuanya boleh, silahkan, enggak apa-apa. Nah, yang paling penting lagi, Pak, kita jangan pakai simbol identitas NU untuk politik. Ini penting sekali, sangat penting. Supaya apa? Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini, yang ada adalah saudara. Karena kalau ini kita turuti, kita biarkan, Pak, itu sudah ada contoh-contohnya. India itu ada organisasi namanya RSS. Kepanjangannya susah banget itu bahasa India. Susah dihafalkan. Ini adalah organisasi Hindu. Organisasi Hindu. Kemudian dia membentuk partai politik namanya BJP. Singkatan dari Bharatiya Janata Party, kalau ini ada gampang. Di BJP ini partai Hindu yang didirikan oleh RSS. Kemudian BJP ini kampanye atas nama Hindu terus. Kampanye atas nama Hindu karena India memang mayoritas Hindu. Apa akibatnya? Ya menang terus sekarang BJP itu. Tapi yang terjadi, warga Hindu di India
melihat yang bukan Hindu sebagai musuh, yang didiskriminasi, dipersekusi, bahkan dianiaya sehari-hari. Tidak ada hari di India kecuali ada penganiayaan kepada minoritas oleh mayoritas Hindu. Jangan sampai NU ini memicu keadaan seperti itu. Jangan sampai. Wal iyadzubillah sumal iyadzubillah. Nah itu kan Hindu. Kita kan Islam. Siapa bilang Islam tidak bisa begitu? Lihat Nigeria. Nigeria juga sama. Padahal muslimnya itu cuma sekitar 65%. Tapi dipakai untuk politik habis-habisan. Akibatnya warga yang muslim sampai ada gerakan mengharamkan semua yang berbau barat. Itu yang disebut dirinya Boko Haram. Barat itu haram. Sehingga Kristen haram, apa-apa haram. Dan Nigeria terjadi penganiayaan harian setiap hari. Bukan cuma dianiaya, dibunuh, diculik, diperdagangkan minoritas di Nigeria ini oleh mayoritas Muslim. Jangan sampai kita memicu yang sama di Indonesia ini. Hanya cuma milik keuntungan mendapatkan jabatan-jabatan di dalam politik di Indonesia ini. Wal iyadzubillah sumal iyadzubillah. Saya bilang sama teman-teman, kita ini loh, ikut-ikutan rebutan jadi presiden nyari apa? Wong kita tidak punya perusahaan yang butuh perlindungan pemerintah juga gak ada. Yang paling top itu perusahaan Wong Solo punyanya Ki Anwar. Tidak sampai konglomerasi besar yang tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia selain keselamatan bangsa dan negara. Nah kemudian soal menempel kemuliaannya ini, menempel kemuliaannya NU, menempel pada kemuliaannya. Kenapa saya tidak khawatir? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa NU punya nasib mulia. Karena kita menempel kepada NU, maka nasib kita pasti nasib mulia, insya Allah. Mulianya dunia untuk akhirat ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah. Pokoknya mulia. Kita nempel. Sekarang kertas koran itu saja dipakai buntul terasi ya jadi terasi. Tapi kalau dipakai sama nyamuk ya tidak perlu dipegang kalau tidak butuh. Orang tidak boleh menyentuh kita tanpa berpikir tentang kehormatan NU. Nah lalu gimana kalau ada orang melihat NU sebagai aset manfaatkan? Sudah ada aturan kok, ada ADRT, ada perkum macam-macam. Apa kesalahan yang harus sanksinya apa? Sudah ada semua, tinggal kita jalankan. Yang kita butuhkan adalah disiplin mengikuti apa yang ada dalam aturan itu. Lepas dari perasaan kita. Kadang-kadang kita merasa kok cuma begitu, kok kurang serem misalnya begitu ya. Ya, tapi kalau peraturannya begitu, mari kita ikuti saja. Makanya saya selalu bilang ini harus ada konsolidasi nasional, semuanya harus disiplin mengikuti aturan secara nasional. Mekanisme, tata cara dan sebagainya, termasuk agenda-agenda dan program-program. Nah kalau ada yang merasa punya gagasan lebih baik dari apa yang tertuang di dalam aturan-aturan itu, ya tunggu ada perubahan aturannya. Perjuangkan di muktamar nanti, tunggu 5 tahun lagi. Gitu loh. Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sama dengan aturan-aturan organisasi ini. Kalau sudah jadi aturan, mari kita jalankan secara nasional tanpa kecuali.
Di situ kita enak, semua tahu, makanya dibaca. ADRT dibaca, Pergub dibaca. Supaya tahu aturannya apa. Karena ini adalah sanksi-sanksi dunia. Lah kalau urusan hisab di yaumil hisab nanti kan urusan sampean masing-masing. Urusan sama Allah. Kalau ini organisasi, urusannya adalah aturan. Itu saja. Terima kasih.